sosok Jaronya gitu ya. Saya juga kadang suka merasa miris terus terang bahwa baik ketika ngobrol sama Jaro-Jaro, kalau ngomongin masalah yuk kita misalkan ngomongin tentang data, ngomongin tentang sains lah ya, ngomongin tentang riset sebagainya, atau nggak ada yang nyambung gitu, nggak ada yang ayo misalkan gitu. Tapi lah ngomong ayo kurang ke Jakarta gitu, waduh rame gitu. Jadi saya juga memang ini butuh ini, karena di Cirebon juga saya sebagai ketua BSI kecamatan, ketua paguyuban, saya juga harus belajar banyak dengan ini ya, harus kita sabar lah gitu. Ketika menghadapi situasi seperti ini tuh ya kita memang dibutuhkan kesabaran ekstra. Itu saja. Gimana? Kawan-kawan ada pertanyaan lain? Apa sudah lulus? Oh itu takut lupa saya. Masalah polisi tadi ya. Di masyarakat desa masih ada jalan ahli polisi. Yang paling pertama adalah di desa Cikamunding. Saya sudah mengajarkan di desa Cikamunding malah waranian ke polisi. Gitu. Jadi di Cikamunding saya udah mulai itu, utamanya anak muda jangan takut sama polisi sebagainya gitu. Malah pasti lebih waranian jeung pemuda Cikamunding daripada mahasiswa mah. Gitu ya. Jadi iya maksudnya ya mahasiswa makan tuan ya tilu periode cari sing baik gitu. Mudah-mudahan lah ke depan ada ini. Terus ini soal restoratif justice. Jadi kebanyakan di kita itu masalah-malah kecil laju baik di bawah polisi. Masalah-masalah sederhana ke polisi gitu. Seolah-olah polisi teh kayak di polisi India lah. Segala harus ke polisi. Kalau saya sekarang selama itu bukan pembunuhan dan sebagainya itu diselesaikan di desa. Dalam konteks polisi mah apa sendirilah, kalau udah polisi gitu. Saya semua masyarakat sekarang kalau ada persoalan selesai dulu. Kita pakai restoratif justice dulu. Jangan semua-muanya pasakin ke polisi. Kan ada juga yang lagi keluar ke bos sebagainya. Ya udah pokoknya mah selama itu bukan pembunuhan atau kriminal berat, itu kita lakukan ini kebijakan di lokal desa. Misalkan ayah lu ditonjok, iya, karena langsung ke polisi Pak Abimah. Dan polisi juga sebenarnya tidak boleh ujuk-ujuk langsung itu kan, karena harus itu kan ada restoratif justice tadi. Gitu. Selama ini kan orang di seolah-olah ada pemikiran bahwa manusia etik itu ke polisi gitu. Di desa-desa juga seperti itu tadinya. Jadi lamun ayah nu nyarekan langsung dilaporkan nama baik ke polisi gitu kan di Facebook sebagainya. Jadi seolah-olah segala sesuatu ke polisi. Menurut saya itu ini juga ke masyarakat harus ada harus diberikan pemahaman gitu. Itu Bu. Gimana kawan-kawan, ada yang mau ini meramaikan obrolan yang lain? Nah, oke, ini aja untuk penyayan sama Engae. Kan di sisi lain demokrasi kita tuh sedang ya oleng lah ya. Tapi di sisi lain ada juga sebetulnya di desa-desa itu demokrasi yang sangat utuh sebetulnya kalau mau kita selami. Soal menyelesaikan masalah aja dulu punya. Beneran karuhun eta boga. Soal penataan wilayah ada loh untuk teman ya gerakan kayak gitu kan. Tapi hari ini yang seperti itu dianggap kolot, atletik. Nah, kira-kira penting nggak sih soal begitu? Kayaknya kita mulai dibicarakan kembali, tapi tidak dianggap kolot. Mulai dibicarakan kita untuk mengenal itu, coba menggunakan prinsip-prinsip ilmu yang lain misalkan. Karena saya alhamdulillah sarjana teknik geologi, sekarang dulu lebih percaya pada persoalan leuweung penggarapan karena kurang kan kudu wauh heula nya. Anu gitu, untuk ngawauhan eta kan kudu aya jalan jeung ngawauhan.
Karena misalkan saya lebih banyak dibandingkan kawan-kawan membahas persoalan batu, tanah dan lain-lain. Jadi saya meyakini bahwa leludupan titipan garapan eta bagus sebagai kalau digunakan ke konsep pembangunan. Nah, kira-kira gimana Kang Yanto? Soal itu contoh ya. Soal yang lain juga misalkan untuk satu konsep ngobrol sama ayang ngariung, ayang cacahan, ayang ngawangkong dan lain-lain. Jadi jangan dianggap itu naon sih begitu, naon sih ngawangkong, naon sih ngariung, berarti Anda otaknya tidak dipakai. Kalau itu dianggap biasa saja, gimana Kang? Penting nggak sih gitu untuk membicarakan itu bersama? Ya, gini, kita mulai dari, kita kan ada disebutnya bahasa postkolonialisme. Ini bisa contoh. Ini dari bahasa saja dulu. Bagaimana orang Indonesia nyebut Timur Tengah, sebenarnya benar atau salah? Ka'bah itu timur, kita nyebutnya orang Indonesia Timur Tengah. Padahal mah Barat. Itu orang Timur Tengah itu karena orang Amerika yang bilang. Dia bilang Timur Tengah. Jadi ada dari bahasa-bahasa saja, misalkan kita kan sudah mulai aneh ya, sudah mulai dijajah di bahasa. Contoh, desa saya itu aslinya desa Cikamuning. Tidak ada namanya desa Cikamunding, nggak ada D-nya. Tapi tiba-tiba jadi ada D-nya jadi Cikamunding, kan filosofisnya juga berubah. Awalnya dari pohon kemuning yang harum semerbak setiap hari jadi kebo gitu. Ya filosofi kebo kan tahu sendiri ya, gede, boloho gitu ya. Makanya ini bukan. Jadi hal semacam itu. Jadi kita buka dulu dari sejarah, dari hermeneutika, dari berbagai macam, dari berbagai juru gitu, penjuru. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi kita harus bangga jadi orang desa, orang kampung. Jadi nggak harus juga dari segi bahasa, misalkan kan di kampung guys pakai jaksel ya, bahasa jaksel ya gitu kan. Ya. Jadi dari segi bahasa, dari segi apa sebagainya. Terus dari segi pakaian juga, iya. Tapi ya yang paling penting adalah soal-soal substansi, bukan hanya soal-soal yang tampak, Bagi saya penting untuk teman-teman balik ke lembur, penting. Jadi lamun di dia orang demo baik, mahasiswa demo sebagainya, itu harus berubah metode. Teman-teman misalkan sekarang aksi, oke lah, untuk ketua perwakilan bisa nurunin misalkan berapa nih aksi massa, misalkan paling 50 bisa lah ya, 100 lah ya, untuk koordinator sebagainya. Kalau di desa sekarang saya hari ini bisa ngumpulin sampai 1000 dalam hitungan jam. Artinya apa? Dalam pergerakan itu kan memang orang butuh basis massa dong. Ada orang lain naon kan, lain, kita bukan anak Soekarno gitu ya, kita bukan anak siapa-siapa. Makanya untuk mengkampanyekan hal-hal baik, pikiran-pikiran baik itu kan memang kudu mengorganisir diri. Jadi berpihaklah dan mengorganisir diri lah. Kayak teman-teman saya seneng nih. Ini kan mengorganisir diri ya. Bang Aing bisa bikin pena ya Bang ya, bikin pena sebagainya. Teman-teman mengorganisir diri. Dari mulai sekarang teman-teman udah mulai mengorganisir diri. Jangan jadi suhoki lah untuk sekarang. Suhoki makan sendiri aja. Masih muda lagi ya. Jadi jangan, kalau sekarang mah jangan solo karir. Ya. Kalau bisa teman-teman mengorganisir diri. Tapi juga jangan jadi follower. Ayah, naon misalkan iya perjuangan itu, masuklah ini. Bikin sendiri teman-teman, nggak usah kemudian naonnya. Ayah nu batur nu geus ieu misalkan, ayah naon, ayah pacul, ayah koret sebagai gis itu. Bikin sendiri kayak sangka buana. Iya, sangka buana misalnya bikin ya teman-teman gitu. Jadi jangan usahain begitu. Jadi kita justru bisa mengorganisir yang lain gitu ya. Jadi, tapi tantangannya begini dalam mengorganisir ya. Misalkan nih, ketika ada yang mengorganisir seperti Sangga Buana ini, misalkan, itu kan kita cita-citanya itu bersama dan bagus. Yang lain tuh ada saja sebagian kecil misalkan sulit untuk diorganisir itu karena kita mah lain pencuai misalkan, atau misalkan kita mah yang gede kan itulah. Itu mah biasa itu.
Itu biasa, tinggal. Jadi ideologi kita tuh jangan ideologi PS atau elep, tau kan bis yang suka nunggu banyak baru berangkat. Kita mau satu, mau 2 orang berangkat. Kalau nggak mau tinggalin. Ada misalkan kita udah komitmen ada 4 orang, yang 3 orang misalkan pada nggak mau, ya udah kita berangkat sendiri. Kayak gitu aja. Misalnya gini, saya banyak koordinasi ke teman-teman sebelum saya memutuskan untuk menjadi kepala desa. Saya koordinasi dengan teman-teman, saya berdiskusi panjang dengan kawan-kawan. Ada banyak kawan-kawan yang mengatakan bahwa lu jangan jadi kepala desa, ngaleletik awak, ini itu sebagainya. Tapi menurut saya kan saya bukan mau membesarkan badan. Kalau membesarkan badan kan tinggal nggak usah diet kan ya. Jadi saya tidak ingin, kepentingan saya menjadi kepala desa itu adalah sebentuk pengabdian, bukan hanya untuk kegedean awak. Percuma saya misalkan jadi di kabupaten, terus apa manfaatnya buat warga? Apa manfaatnya buat yang lain? Jangan-jangan hanya buat manjangin CV doang. Apain gitu loh. Nah, setidaknya menjadi jarokan di ronggeng-ronggeng baik kan dipanggil ya ketika ini gitu. Itu saja. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya hal yang berkaitan dengan desa, ya lebih khusus teman-teman yang hadir, yang terdidik, yang sudah tercerahkan menurut saya. Karena ini untuk datang ke sini saja ini kan butuh perjuangan ekstra bagi kaum muda hari ini kan. Atau mending kene main game lah, mending kene bobogohan lah, mending kene apa lebih banyak semuanya. Tapi hari ini kan teman-teman yang ada di sini kan pilihan menurut saya. Jadi penting saya menyampaikan kepada kawan-kawan hari ini untuk kawan-kawan juga balik ke habitatnya masing-masing, ke desanya masing-masing sebagainya, itu kemudian untuk mengorganisir diri gitu. Dan berpihaklah gitu. Itu saja dari saya. Gimana kawan-kawan? Kumaha sok ayo tuh nyumbang obrolan. Kang Aeng. Dulunya itu kan di desa dulunya ada pengetahuan yang kan demokrasi ada di desanya. Nah, sebetulnya hari ini masih ada di beberapa desa ya, seperti tadi yang dikatakan sama Kang Yayan. Kira-kira itu penting gak sih kita mulai angkat soal bahasa Ngariung, bahasa cacahan, bahasa ngawangkong, jangan dianggap biasa yang seperti itu. Itu kan konsep. Jangan sampai malah kita tertarik sama kongres apa gitu ya. Kayak gitu, padahal kita udah punya. Jadi malah kita meninggalkan diri kita sendiri kan kalau begitu. Nah, gimana Kang Aeng? Mungkin tadi agak nyangkut juga terkait tadi kata Pak Jaro ngomong berkaitan dengan hukum, restorasi justice. Bicara hukum hari ini kan secara pengakuan tadi ya, ada ngomongin moral. Bicara moral berarti bicara adat istiadat secara tidak langsung. Dan secara hukum pun sebenarnya kan sudah diakui. Hukum adat itu yang katanya tidak tertulis itu pun diakui secara Indonesia. Cuman memang lebih banyaknya tadi, banyak hukum yang ditulis daripada yang tidak tertulis, yang akhirnya orang terpaku, terpatron dengan adanya aturan-aturan yang baru. Sama halnya demokratis tadi. Ya bicara demokratis kan karena aturan, karena yang dibuat untuk mengatur gimana caranya tadi, contoh pemilihan ketua, pemilihan membentuk kelompok, terus juga keinginan pribadi, keinginan kelompok dan sebagainya, yang akhirnya kesini banyak ya bicara keadilan ataupun bicara hukum semuanya ya udah coba kita kita tabrakin dulu aja konsekuensinya nanti gitu. Nah bicara tadi mungkin tadi ada bahasa daerah larangan di beberapa daerah Kaspuar ataupun di daerah yang ada di desa hari ini. Ternyata bicara keadilan, bicara demokrasi itu ternyata sudah sampai ke ranahnya alam, ke ranahnya tanah, bumi,
ke tanahnya air, ke tanahnya daun cabe, sampai ke daun salam, sampai ke situ. Karena hari ini dengan adanya isu climate justice, keadilan terhadap iklim, itu juga berkaitan dengan kondisi-kondisi lingkungan kita, daerah-daerah desa kita yang dimana menurut informasi dari BPBD kalau tidak salah, kerentanan daerah-daerah kita itu mulai rentan terhadap bencana. Hampir kurang lebih kalau tidak salah 80% kerentanan terhadap bencana. Apa yang menjadi alasannya? Itu tadi banyak orang sudah memakai hukum alam yang menggunakan hukum alam yang salah, memanfaatkan alam dengan tidak menggunakan aturan tadi, mau itu aturan secara tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akhirnya dia coba nyamplok gitu. Dan ini kan di luar menafsirkan secara demokrasi itu. Ya lu ngomongin demokrasi memang bebas, tapi bebasnya juga terbatas, bukan melampaui batasan-batasan itu sendiri. Yang akhirnya ngomongin keadilan, itu tadi sudah sampai ke ranah-ranah di pedesaan. Jika memang hari ini di desa, tingkat desa saja sudah rentan, apalagi di tingkat kota. Contoh kecil, kita sudah sempat ada contoh di 2019 atau 2020 kejadian banjir bandang. Kemarin juga mungkin sempat hit juga sekelas kota Serang aja kebanjiran. Nah bicara desa, ya maupun katanya di sana kota Serang adalah kota, di sana pun ada desa-desa. Yang tadi kata Pak Jaro, ada daerah-daerah lain yang saling menopang. Itu saling bahasa kita simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Di mana daerah sebelah ternyata mau tidak mau daerah sebelahnya atau daerah tetangganya, jadi harus punya membentengi minimalnya untuk daerahnya dulu, baru siapa tahu bisa bantu ke daerah lain. Makanya kenapa hari ini ngomongin COVID? Ya bicara COVID hari ini kan orang katanya ada krisis ekonomi dan sebagainya, ternyata tidak ada kaitannya COVID dengan padi, tidak ada kaitannya dengan kelapa, tidak ada kaitannya dengan ikan ataupun yang lain. Karena apa? Ternyata sumber-sumber kehidupan secara demokrasi itu adalah gimana kita bisa menumbuhkan kehidupan baru itu tadi. Caranya apa? Edukasi yang memang dia sesuai kebutuhan. Ya, contoh kecil mungkin di desa ataupun di kecamatan ataupun di daerah kota, kabupaten dan juga tingkat provinsi, disesuaikan dengan entah itu letak geografis, letak apapun itu misalnya, yang memang jangan sampai banyak. Ya hari ini kebelingan gitu tuh, apalagi kalau tidak salah di daerah Lebak mau bikin 2 waduk. Itu juga saya belum tahu sudah mulai dikerjakan apa belum. Sedangkan di Kota Serang kan udah jadi. Malah setelah selesainya waduk di Kota Serang itu menjadi sumber masalah katanya yang jadi banjir. Nah, amit-amit kalau di sini ternyata sampai waduk itu jadi, ternyata itu menjadi sumber masalah juga. Tadi kata Jaro, kalau emang mahasiswa bisa mengumpulkan hanya sebatas 10 orang, saya bisa 1000, kenapa tidak saling berkolaborasi? Karena apa? Banyak pertentangan hari ini. Tadi bicara hukum, banyak hukum-hukum yang melampaui batas. Sudah mah ditulis, tapi ternyata banyak yang mereka mengekspresikan beda. Contoh hari ini kita di PNS sedang mengadvokasi terkait PLTU 910 di Suralaya, PLTU Surabaya yang ada kaitannya dengan batu bara. Amit-amit batu bara yang nanti di PLTU yang ada di Indonesia hari ini itu diambil langsung dari Lebak. Karena secara sejarah batu bara di Banten juga punya batu bara. Memang secara mineralnya kecil, tapi di saat mineralnya yang besar-besar ini habis, kalau diambil dari Lebak, berarti kan rusak juga Lebak, rusak juga daerah-daerah pedesaan, daerah kecamatan dan juga daerah kabupaten itu sendiri. Yang berakibat kepada siapa? Bukan hanya di orang-orang yang ada di Cilegon hari ini, mereka harus kena ISPA dan sebagainya, tapi di Lebak juga akan berdampak kepada masalah kesehatan lainnya. Nah ini ternyata saling simbiosis tadi. Ini saling kita bisa sebut saling bertumpu. Di saat kalau ya mungkin bahasa kita sedang menolak PLTU batubara, ya gimana caranya di Lebak istilah jangan sampai ada eksploitasi sumber daya alam secara ya berlebihan lah. Mungkin boleh digali, tapi secara kontrol lah. Nah hari ini ngomongin sumber daya,
kita yang ada di Banten, kalau secara perhitungan mungkin Banten belum banyak tereksplorasi. Ya hari ini mungkin kenapa IKN akhirnya memaksakan diri menjadi ibu kota baru, karena memang udah banyak daerah-daerah yang ngegumpal, daerah-daerah yang koak. Akhirnya gimana caranya mungkin untuk direklamasi, untuk ditimbun menjadi daerah baru. Masa mau Banten kayak gitu? Kayaknya tidak. Apalagi banyak contoh yang amit-amit gitu. Kita sudah terkena dampak, ada tsunami yang ternyata bukan efek dari gempa, cuman gara-gara longsoran pasir Gunung Krakatau ternyata akhirnya bisa bikin gempa. Nah hal-hal itulah yang akhirnya kita udah mulai harus adaptif terhadap situasi-situasi lingkungan, situasi politik, situasi-situasi sosial, di mana kita jangan sampai malu. Minimalnya nanya, kan kata ada bahasa malu bertanya sesat di jalan. Kalau di jalannya naik angkot kan bisa dianterin gitu tuh. Nah hal-hal seperti itulah yang memang bisa meminimalisir kondisi-kondisi masalah-masalah kita hari ini, jangan sampai kebablasan. Nah itu aja sih. Oke, kawan-kawan yang bersaksi, alhamdulillah hari ini sebetulnya masih ingin banyak yang kita bicarakan, namun kan saya doyan ninja juga ya, angin gitu. Pembicaraan hari ini mengenai soal pembangunan demokratisasi di pedesaan. Intinya demokrasi kita hari ini sedang terseok-seok karena berbagai hal, ada persoalan peraturan dari atas, soal tidak terhubungnya antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, soal gelontoran dana. Namun sebetulnya di sisi lain ada satu ruang masyarakat yang bisa kita gali atau munculkan kembali, karena ruang tersebut sebetulnya sangat penuh dengan pengetahuan atau praktek-praktek kedemokrasian. Karena demokrasi kita itu cita-citanya kan sebetulnya diambil dari desa. Kemudian yang terakhir adalah penting untuk mengungkap atau mempelajari kembali atau pulang ke kampung untuk melihat, mempelajari apa yang ada, kemudian apa yang bagus, mulai dipakai dan dielaborasi dengan sesuatu pengetahuan atau apapun itu yang dari luar, agar kita tidak anti luar juga, agar kita bisa membuka juga, tapi tidak meninggalkan kepribadian kita sebagai orang kampung. Nah sebelum kita akhiri, mungkin kepada Kang Yayan sama Bung Aeng, bisa nggak ini ada sampaikan satu pesan mengenai pembangunan demokratisasi di pedesaan, Kang Yayan. Ya mau berapa kalimat, yang penting jangan panjang-panjang lah, jangan kayak surat Al-Baqarah lah gitu. Ya terkait ini saya bersaksi bahwa pembangunan demokratisasi di desa memang harus mempunyai pemimpin, harus ada frontnya gitu, dan itu harus dipimpin oleh orang-orang yang sadar. Karena kan ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada gerakan revolusioner tanpa ada wacana yang revolusioner. Jadi lamun awan ieu mah selama nabe orang gitu baik, ya baik, jadi doang ya baik gitu. Alhamdulillah kan di Lebak ini saya terus terang baik ya kaum baik gitu kan. Sekarang ada teman-teman Sangga Buana, ya semakin regret lah gitu, semakin oh iya ada. Dulu mana ada, paling gelut gitunya. Ya sekarang juga di tengah masifnya ormas, tapi kan ada wacana-wacana intelektual kan kami regret. Jadi dulu wacana ngegelut banyak, apalagi dengan seragam itu kan kita kadang suka ya Allah ini jauh ya nih karena revolusi gitu kan. Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan Kang Aeng. Bung Aeng. Kalau pesan terakhirnya, kalau berkaitan dengan gerakan di PENA sendiri, ya kita stop perampasan ruang hidup masyarakat. Kan
Karena dari ruang hidup itu kita bisa memulai nafas, kita bisa memulai bangun tidur, kita bisa tidur lagi, sampai kita bisa bersilaturahmi. Karena dengan ruang hidup juga, ya kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan. Tidak ada keterbatasan ruang, tidak ada keterbatasan juga waktu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Untuk sesi hari ini, satu pesan untuk kawan-kawan, diskusi selanjutnya nanti lihat di IG Sangga Buana Institute dan Majelis Kesaksian, judulnya apa nanti di share, dan kita akan melakukan kegiatan ini kalaupun yang datang cuma 3 orang, dan ini akan terus diputar karena ruang arium ruang kia kita penting, dan itu yang tidak ada padahal yang ini yang penting gitu. Kadang-kadang kita kan suka salah menentukan apa yang penting dan tidak penting gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.